Baik, Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niluh Mariani dengan NIM 20170111032 dari Rombol 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester dari MPK Agama Hindu. Eh, Di sini saya akan membacakan setiap jawaban yang ada pada 10 soal. Yang pertama yaitu jawaban dari nomor 1, yaitu dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna harus selalu menjaga dan melindungi ciptaan Tuhan yang lainnya. Yang dimana dalam hal ini kita harus saling menyayangi dengan sesama manusia sebagai bentuk kasih terhadap manusia melalui kebenaran dan tidak pernah sungkan untuk menolong orang lain. Yang kedua, jika kita juga harus merawat dan menjaga ciptaan Tuhan seperti yang ada di sekitar kita, yaitu lingkungan yaitu lingkungan, selalu menjaga kebersihan dan merawat tanaman, pohonan dan hewan-hewan agar hewan-hewan yang hidup agar dapat menikmati dunia dengan adanya kasih dari kita sebagai manusia. Selain hal itu, dalam mengembangkan kasih dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu harus melatih dan belajar agar lebih meningkatkan aktivitas kasih dan kebenaran. Yang nomor 2 yaitu jawabannya karena di setiap bait dalam mantra tersebut sudah terkandung makna yang memang tidak dapat kita mengerti secara alam biasa. Di mana apabila kita yakin dan berulang-ulang mengucapkan mantra berarti secara tidak langsung kita sudah memohon perlindungan kehadapan ide Sang Yang Widiwasa yang dimana dalam mantra tersebut sudah disucikan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, di mana apabila kita berulang-ulang mengucapkan mantra, berarti kita yakin bahwa semua sudah aman dan terkendali olehnya. Jadi tidak ada lagi kecemasan yang harus ditakutkan lagi. Karena kita hanya dapat memohon seiring yang kita tahu tidak ada sesuatu yang dapat terjadi tanpa kehendak yang Maha Kuasa. Yang ketiga jawabannya yaitu pengalaman hidup saya yang berkaitan dengan renungan tersebut, yaitu dulu saya pernah melakukan hal yang di luar dugaan saya, yang dimana dulu waktu saya masih berada di bangku SMK ada teman saya yang bohongi saya. Dia mengatakan bahwa saya harus pulang karena adik saya masuk rumah sakit habis kecelakaan. Waktu itu saya tidak membawa HP, jadi saya percaya begitu saja. Sampai di mana saya pulang dan sampai di rumah adik saya sehat. Saya balik lagi ke sekolah, tapi semua sudah pulang dan saya sangat kecewa karena tidak dapat mengikuti hal tersebut, yaitu gladi LKBP. Sampai di jalan, saya pulang kembali bertemu dengan teman yang tadi bilang adik saya kecelakaan adik saya kecelakaan dan terbalik sekarang. Dia yang mengalami kecelakaan saat saya akan pulang, saya membantunya hingga ke rumah sakit. Ingat, karma itu ada, jangan sekali-kali membohongi teman karena sebuah kedudukan. Yang keempat yaitu jawabannya yaitu cuci muka, tangan, serta kaki, artinya kita membersihkan diri kita sebelum memulai meditasi, baik membersihkan secara rohani maupun secara jasmani. Duduk dengan memakai alas dari tikar atau selimut, artinya yaitu agar pada saat kita melakukan meditasi, kaki kita tidak terasa dingin dan nyaman jika menggunakan alas. Posisi punggung tegak lurus dan tangan diletakkan di pangkuan, artinya kita melakukan posisi duduk yang sesuai dengan yang ada di mantra tersebut sebagai salah satu syarat dalam melakukan semedi. Tenangkan pikiran beberapa detik, artinya membersihkan pikiran melalui menenangkan pikiran dengan tanpa banyak berpikir yang tidak sebagai bentuk agar kita mendekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa beserta manifestasinya yang dimana pikiran harus disucikan terlebih dahulu. Mengucapkan mantra yaitu tahapan yang dituju untuk mengucapkan mantra harus fokus dan konsentrasi yang tinggi tanpa merasa adanya gangguan. Om Burah, Om Swah, ucapan dengan suara lambat serta santai, jangan tergesa-gesa sebanyak 5 kali. Ini bertujuan untuk membersihkan lapisan pikiran. Pada setiap mengucapkan mantra ini, arahkan pikiran pada mantra dan suara, bukan pada bayangan pikiran. Setelah baca mantra tersebut, tutuplah mulut serta tenangkan pikiran, ucapkan Gayatri Mantra.
Yaitu yang nomor 5, jawabannya yaitu karena dalam meditasi juga perlu adanya gerakan-gerakan yang dapat membuat tubuh rileks dan nyaman. Yoga asana tidak hanya sekedar sebagai latihan fisik, tetapi juga digunakan secara holistik sebagai latihan pikiran dan tubuh untuk meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan spiritual. Sebagian besar latihan-latihan fisik dilakukan dengan cepat dan banyak menggunakan pernapasan yang berat. Latihan-latihan tersebut cocok untuk orang-orang yang sehat dalam menguatkan dan melenturkan otot-otot yang besar. Akibatnya, kerja jantung dan sistem pernapasan bekerja lebih keras lagi, padahal hal ini dapat menyebabkan pembuangan energi vital. Yang nomor 6 yaitu jawabannya hubungannya sangat erat karena antara pranayama dan yoga sangat berkaitan. Jika kita ingin melakukan yoga, maka harus melakukan pranayama terlebih dahulu karena keduanya saling terkait dan sangat berkaitan satu sama lainnya. Gerakan Surya Namaskar adalah gerakan yoga Surya Namaskar harus dilakukan secara berurutan, dimulai dengan kaki rapat, posisi badan berdiri tegak dan lengan di samping, siapkan pikiran fokus untuk menemui rangkaian yoga, yaitu yang pertama Pranamasana, yaitu pose berdoa. Yang kedua Hasta Uttasana, yaitu pose mengangkat kedua tangan. Yang ketiga yaitu pada Hastana, pose tangan ke kaki. Yang keempat Aswa Sacalasana, yaitu pose berkuda. Yang kelima Parwatasana, pose gunung. Yang keenam Astanga Namaskara, memberi salam dengan 8 bagian. Yang ketujuh Bhujangasana, pose kobra. Yang kedelapan Parvatasana, pose gunung. Yang kesembilan Aswa Sancalasana, pose berkuda. Yang kesepuluh yaitu Padastasana, pose tangan ke kaki. Yang ke-11 yaitu Hasta Uttasana, yaitu pose mengangkat kedua tangan. Yang ke-12 yaitu atau yang terakhir Pranamansana atau pose berdoa kembali. Yang nomor 7 yaitu jawabannya saya sangat yakin dengan hal di mana bahwa Tuhan itu bersifat Wiyapi Wiyapake, yaitu hal tersebut di mana Sang Hyang Widi bersifat Wiyapu Wiyapake karena di mana jika kita memohon perlindungan terhadap beliau, kita tidak harus ke tempat khusus seperti pura, musola, gereja, ataupun yang lainnya. Kita dapat memohon perlindungan dimanapun dan kapanpun di saat kita sedang berada di luar tempat suci pun boleh. Seperti yang sudah saya alami, keajaiban Tuhan tidak ada yang tahu. Jika kita merasa yakin, maka semua pasti bisa terjadi dengan memohon dan berdoa. Karena Sang Hyang Widi ada di mana-mana seperti yang saya tahu dan hanya Tuhan. Hanya satu, tapi simbolisnya lah yang berbeda-beda. Yang dapat mengatakan bahwa Tuhan itu banyak. Jadi dimanapun kita berada, asal kita percaya bahwa Tuhan pasti mendengar ucapan kita, maka dari itu adalah sebuah keyakinan untuk dapat meyakinkan bahwa ide Sang Hyang Widi Wasa ada di mana-mana. Yang ke-8, contoh kehidupan sehari-hari Bana mengembangkan kasih mengikuti kebenaran. Semisal di saat kita melakukan ataupun membantu orang lain harus bersungguh-sungguh tanpa adanya rasa ragu-ragu. Jika kita melakukan kebenaran yang diiringi dengan kasih, kita harus melakukan secara bersungguh-sungguh. Pada saat kita merawat, membina ciptaan Tuhan, kita harus yakin dan tidak berbelit-belit. Selain itu, kita sebagai manusia harus selalu menciptakan kebenaran dengan menunjukkan sifat dan perilaku kita melalui tingkah laku yang baik dan benar. Nomor 9 yaitu sudah dijelaskan pada soal di nomor 3 tadi. Yang terakhir yaitu yoga dan meditasi adalah salah satu cara untuk bisa mendapatkan ketenangan jiwa, perasaan damai, dan bisa melepaskan kita dari rasa stres. Yoga dan meditasi bisa dilakukan oleh semua agama, bukan pemeluk agama Hindu, karena sebenarnya yang dilakukan pada saat melakukan meditasi adalah menenangkan pikiran, pemusatan pikiran, dan pengaturan napas. Jelaskan mengapa yoga asana penting dalam meditasi. Karena dalam meditasi juga perlu adanya gerakan-gerakan yang dapat membuat tubuh rileks dan nyaman. Yoga asana tidak hanya sekedar sebagai latihan fisik, tetapi juga digunakan secara holistik sebagai latihan pikiran dan tubuh untuk meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan spiritual. Sebagian besar latihan-latihan fisik dilakukan dengan cepat dan banyak menggunakan pernapasan yang berat. Latihan-latihan tersebut cocok untuk digunakan oleh orang-orang yang sehat yang menguatkan dan melenturkan otot-otot besar. Akibatnya, kerja jantung sistem pernapasan bekerja lebih keras lagi. Hal ini dapat menyebabkan pembuangan energi besar.
Baik, sekian presentasi dari hasil ujian akhir semester MPK Agama Hindu dari saya. Apabila ada perkataan atau hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan salam Om Santi, 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 Om.